وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sudah lama, beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu, di sini 1 bulan sekali ada pengajian. Panitianya, pengurusnya, yang melancarkan ya ini 2 orang ini. Pak Sultan Aulia apa Sultan dengan Pak Hilal. Tapi kali ini kenapa saya katakan ini obat? Kita merindukan bukan pengajian kayak yang lalu, pelaksanaan pengajiannya, tapi isinya benar. Nah, ini yang saya katakan terobati. Dulu ketika saya ngisi pengajian, nggak jauh dari sini, nih sebelah sini. Anda berapa puluh meter ke sana. Sungguh terpaksa. Apa sungguh terpaksa? Ngicrit ilmu, siti. Apa sih? Qalil jiddan. Nah, bisa mengeluarkan yang terakhir itu, kalau nggak salah, iqamus shalah. Yang kitabnya belum sampai dibagikan sudah dibubarkan. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal aradin. Wa sallallahu ala khatamul anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Nafrah bihadzal liqa. Kita senang sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bersyukur itu adalah yafrah, senang. Saya pribadi tadi setelah subuh berusaha berangkat cepat-cepat. Ada beberapa halangan di perjalanan, baru sampai 15 menit yang lalu. Tapi hati ini rasanya terobati. Kok terobati? Apakah tersiksa? Ataukah sakit hati? Terobati maksudnya sudah lama, beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu, di sini 1 bulan sekali ada pengajian. Panitianya, pengurusnya, yang melancarkan ya ini 2 orang ini. Pak Sultan Aulia apa Sultan dengan Pak Hilal.
Tapi kali ini kenapa saya katakan ini obat? Kita merindukan bukan pengajian kayak yang lalu, pelaksanaan pengajiannya, tapi isinya benar. Nah, ini yang saya katakan terobati. Dulu ketika saya ngisi pengajian, nggak jauh dari sini, nih sebelah sini. Nah, kan? Ada berapa puluh meter ke sana. Sungguh terpaksa. Apa sungguh terpaksa? Ngicrit ilmu, siti. Apa sih? Kalil jiddan. Nah, bisa mengeluarkan yang terakhir itu, kalau nggak salah, iqamus shalah. Yang kitabnya belum sampai dibagikan sudah dibubarkan. Saya istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Ikhlas sudah jalan. Sudah bisa masukkan sedikit tentang akidah. Siti banget. Jadi rasanya itu waktu itu kayak orang diikat, dibuka siti. Dibuka sedikit ikatannya. Jadi bisa melangkah sedikit. Itu pun ya izin yang sifatnya umum. Nah, jadi memang saat itu boleh adakan penyeragaman di daerah, judulnya penyeragaman. Nah, di sela-sela penyeragaman itulah kita sisipkan akidah, sidik-sidik. Nah, kenapa sekarang saya terobati? Kenapa saya sekarang bersyukur, senang sekali? Puas insya Allah, sampai besok puas insya Allah. Apalagi ini nggak panas. Nah, tadi Sohibul Bait khawatir panas. Insya Allah nggak panas kan? Panas-panas sidik ya. Qul naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam lebih panas. Saya pribadi dan mudah-mudahan teman-teman khususnya yang hijrah ini senang. Di mana letak kesenangan? Sekarang kita akan melepas bukan gua piu, buka biak ya, ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya yang diajarkan berdasarkan manhaj salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Kalau boleh saya bahasakan bahasa dulu, inilah mangkul yang asli. Dulu berarti mangkul yang fals sama palsu. Alhamdulillah. Nah, inilah ilmu yang sesungguhnya. Tidak ada bitonah, tidak ada tutup aling-aling. Karena apa? Karena ilmu yang akan disampaikan dengan tidak ada rahasia, disampaikan dengan manhaj, dengan cara tariqah ahli ilmu, manhaj salafus salih, itu pasti mendatangkan namanya rahmatan lil alamin. Tidak akan pernah mendatangkan mencelakai orang. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Saya tidak menurunkan Al-Qur'an ini untuk mencelakai orang. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak mungkin Allah menurunkan Islam untuk menyempitkan manusia, tidak ada. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah selalu menghendaki kemudahan untuk kalian. Tidak akan ada kesulitan. Jadi kalau ada orang, siapapun dia, mengatakan bahwa penyampaian ilmu, apalagi sekarang lagi viral ya, lagi hangat ini, Salafi Wahabi misalkan, ini cikal bakal radikalisme, maka kita katakan salah. Kalau itu yang dituju kita, itu kesalahan besar. Kecuali kalau yang dituju adalah oknum. Oknum itu siapa? Oknum itu perorangan
atau sebuah kelompok yang memang di dalam memahaminya tidak sepenuhnya mengikuti manhaj as-salafus salih. Kecuali itu. Nah, kita akan buktikan nanti di dalam penyampaian misalkan 4 kitab ini 2 hari insya Allah. Insya Allah tidak ada di situ yang mengajak misalkan menjadi orang yang tidak rahmat, tidak belas kasih kepada manusia, tidak hormat kepada ulil amri. Insya Allah tidak akan ada. Yang ada adalah mengajak kita supaya menetapi Islam ini secara lurus. Yang utama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah yang namanya akidah at-tauhid. Insya Allah begitu. Kalau kita bisa memahami dengan betul, kita akan menjadi hamba Allah yang sungguh di dalam beribadah kepada Allah, hablum minallah, dan sungguh juga di dalam menjaga muamalah bainan nas, bermuamalah dengan manusia. Semoga Allah merahmati kita dalam pembukaan ini, dan insya Allah sampai besok sehat walafiat, konsentrasi, karena yang akan kita pelajarkan ini adalah berkaitan khususnya dengan akidah atau pokok-pokok pondasi kita di dalam beragama Islam. Khusus bagi saudara-saudaraku yang hijrah dari Islam jamaah, harus jelas ini bahasanya sekarang. Yang ada di sebelah, gak usah disinggung. Inilah waktunya kita memahami Islam dengan sesungguhnya. Saudara-saudara yang tidak pernah hijrah, yang sudah asli berada di atas sunnah, alhamdulillah, kita tambah kuatkan ini. Saudara-saudara yang ikut daurah ini belum terlalu banyak mengenali sunnah, maka kita belajar juga mendalami. Khusus yang hijrah, saya katakan, kita sudah bertahun-tahun disesatkan. Kita bertahun-tahun didoktrin. Ingat kata-kata saya. Kesimpulannya, kita dibawa kepada akidah yang sebenarnya bukan akidah. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak dipelajarkan akidah, sehingga membuat akidah sendiri. Membuat akidah sendiri. Ini kalau bahasa kasarnya, ini iftira, ini pemalsuan. Pemalsuan agama. Dan ini besar dosanya di sisi Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi. Azlam, orang yang sengaja merusak akidah, membuat akidah sendiri, menyalahi akidah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah berbuat dusta atas nama Allah, berbuat dusta atas nama Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Siapa yang sengaja, tapi ya, sengaja dusta atas aku, atas nama aku, kata Nabi, hendaklah dia bertempat di neraka. Berdusta atas nama Rasulullah yang paling tinggi, yang paling besar, berdusta dalam masalah akidah. Karena akidah itu paling tinggi dalam agama. Akidah baru ibadah. Bahkan akidah itu, tauhid yang kita maksud, adalah syarat sahnya ibadah. Nah, coba kita oncai sidik-sidik. Dulu kita bikin syarat sahnya ibadah apa? Moga dijawab. Kok ragu-ragu? Apa wis lali? Jamaah, berimam, berbayat, bertaat. Syarat sahnya Islam, syarat sahnya diterimanya ibadah.
Padahal Allah dan Rasulullah, ulama-ulama salafus saleh, ya, tidak ada yang berselisih dalam masalah ini. Apalagi Mekah Madinah, syarat diterimanya ibadah itu adalah tauhid. Pernah kita dengar saat itu begitu? Tidak dengar. Pokoknya kalau mau Islam musah, artinya ibadahmu diterima, gabunglah ke sini, baiatlah, kan gitu tak? Kalau belum baiat, belum sah. Nah, ini saya katakan, ini pemalsuan apa enggak nih? Pemalsuan dalam bab akidah, bukan akidah, tidak diajarkan akidah, akidahnya hilang, ini digantikan. Ini iftira luar biasa. Untungnya kok rata-rata itu masih ada uzur jahil. Loh kok untung? Jadi orang untung. Yang namanya muta'ammidan itu alim. Dia tahu, dia mengerti. Muta'ammid sengaja merubah, itu di sisi Allah yang sangat berat. Yang sangat berat. Nah kalau jahil, jahil itu kalau total jahilnya, gak ngerti sama sekali, itu masih kita jawab masyiatillah, tahta masyiatillah. Karena Allah berfirman wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau sudah seperti sekarang ini, medsos melalui YouTube, WA, kemudian kondisi keadaan, ini kurang lebihnya kita tidak bilang total, tidak bisa kita uzur jahal. Paling tidak kalau bilang uzurnya jahal sudah lemah. Sudah lemah. Tetap disalahkan oleh Allah. Sebagaimana orang Islam ketika berada di Mekah, berkumpul dengan orang musyrik, dan mampu hijrah, sengaja dia tidak hijrah. Bagaimana ketika dimatikan, ketika dicabut nyawanya, langsung disalahkan oleh malaikat. Zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullah wasi'ah. Cabut nyawa itu langsung ditanya sama malaikat, lapo awakmu di situ? Kenapa kamu di situ? Kunna mustad'afin fil ard. Kami ini lemah, nggak mampu hijrah. Apa kata malaikat? Alam takun ardullah wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu banyak? Kalau mau dianalogikan, dikiaskan, kamu jelas sudah dengar bahwa pengertian jamaah kamu salah, pengertian imamah kamu salah, pengambilan sodakoh kamu salah. Dengar selentingan. Lah kok dengar? Itu 30 poin itu. Walaupun nggak dari kita, mereka dengar itu. Kalau orang cerdas paling tidak itu mikir, masuk di dia. Contohnya gini, mereka memahami bahwa orang tidak berjamaah bisa masuk surga. Kan masuk seharusnya. Kan mereka paling tidak mereka tanya, benar nggak ini? Orang tidak jamaah seperti mereka bisa masuk surga. Aneh. Jadi kalau dibilang uzur jahil, nggak jahil nemen lah. Bahkan terutama yang buzzer itu, apa buzzer? Ada itu tim buzzernya itu ada, dan itu rata-rata mubalek, bahkan ada yang mubalek paku bumi saya dengar. Nah, itu bukan orang biasa, itu artinya mubalek top di sana. Seharusnya bisa itu sudah baca. Apalagi kalau mau dinaikkan lagi, yang lulusan dari Masjidil Haram itu lebih parah lagi tuh. Wah, jenengan boten ileng zaman biyen tembriko sampai 7 tahun nopo kan. Nah, sudah kita jawab berkali-kali. Ya, saya sudah menyatakan saya salah tetap. Tubtu ilallah. Saya sudah bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima tobat saya dan teman-teman. Katanya sebagian terlalu lama. Kalau boleh saya katakan, ya terus terang memang kita anggap diri kami saat itu lemah. Cuman kelemahan itu
karena terbawa satu, membawa amanat. Jadi merasa punya hutang budi yang, lah bagaimana sejak kecil dibiayai. Nah sampean pingin tahu juga, dipek mantui lebih piye, dikai anaknya lebih piye, sampean bayangkan itu. Nah, itu yang membuat kita agak lemah, merasa punya hutang budi. Yang kedua, amanat ilmu. Amanat ilmu. Amanat ilmu khususnya kami memang diamanati. Bahasanya carilah ilmu untuk jamaah. Nah, itu kita pegang. Makanya kita di Mekah pun nggak kemana-mana, juga bersabar. Walaupun mengerti kebenaran dan sudah hijrah secara total di dalam batin, tapi secara lahir di dalam. Maksudnya apa? Jaga dua amanat ini. Tuh yang ketiga yang paling kita ngeri. Memang ku anfusakum wa ahlikum nara. Wah, berarti sama dong dengan pendiri Jokam pertama. Waktu itu pulang dari Mekah karena ingat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jawabannya tidak sama. Allahu a'lam. Kita nggak bertemu. Cuman yang kita pikir, ini golongan ini banyak keluarga kita, tidak mungkin kita biarkan. Nah terus kita pulang ingin meluruskan dengan cara yang kami mampu, yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu, karena kalau bicara sedikit aja nyinggung saja, jangan banyak-banyak, siti ketahuan nih. Sedikit aja sudah diolah itu, dicari bukti-bukti lain bagaimana supaya kuat bahwa yang datang dari Mekah ini ada apa-apa ini, ada apa-apa, ada ujungnya ini, sehingga akhirnya mereka punya bukti kuat bahwa ini tidak seperti biasanya. Akhirnya apa yang terjadi? DNA, habis DNA dikeluarkan, dimurtadkan. Nah, kembali ke kesyukuran tadi, alhamdulillah sekarang kita akan memahami satu persatu sebenarnya apa toh yang harus kita dahulukan, kita utamakan, kita yakini penuh di dalam agama kita ini apa seharusnya. Kalau dulu itu salah, sekarang apa? Nah, kalau dulu salah, mungkin ada yang bertanya, yang baru atau bahkan masih bunglon ya, salahnya apa? Itu kan berdasarkan dalil juga. Malah yang dikaji itu kutubus sittah. Saya baru tadi malam dapat WA, disuruh menderes ulang himpunan Kitabul Imarah. Katanya dari WA itu, suruh deres ulang Kitabul Imarah, camkan, pahami betul alon-alon, terus takutlah dengan ancaman Allah yang berada di dalamnya. Mati jahiliyah, neraka kekal selamanya. Sama saya tak suruh balas yang dapat. Isinya Pak Khalil, Mas Khalil, himpunan Kitabul Imarah itu sudah hafal. Buatan kok moco biasa, buatan kok maus biasa, wis hafal itu isinya. Jangankan itu, di kutubus sittah bab Imarah sudah hafal. Sejarah tentang Imarah juga sudah menguasai. Di Mekah juga sudah ketemu dengan murid-murid dari guru Pak Nur Hasan. Dan sudah berguru bertahun-tahun. Dan sudah melihat bukti di sana bagaimana yang namanya Imarah itu seperti apa. Nah, tak suruh jawab begitu. Nah, dan seterusnya. Apa jawabannya? Barusan jawabannya. Pokoknya wediyo karo ancaman. Jadi enggak masuk wediyo karo ancaman. Jadi ingin memaksa dia kepada pemahaman dia. Nah, itu saudara. Nah, coba. Itu saking apa namanya doktrin yang sudah kuat.
Jadi kita ini yang ngaji, yang kajian yang sesungguhnya itu dikira itu tidak paham. Dikira yang paham itu dia saja. Bab imarah. Nah, itu yang terjadi. Yang وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ